Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 24 Juni 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners dari Kalimantan Utara. Pemilu serentak tahun 2024 mendatang akan dihelat sebentar lagi. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS turut serta dalam kontestasi perhelatan Akbar 5 tahun sekali ini yang dilaksanakan di Indonesia. Salah satunya yakni mempersiapkan target kursi untuk DPR RI. Bagaimana laporan selengkapnya akan diinformasikan rekan Andi Pausia, reporter dari Tribun Kaltara yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya baik rekan Dea, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, Partai Keadilan Sejahtera PKS turut serta dalam kegiatan kontestasi perhelatan Akbar Pemilu Serentak 2024 mendatang. Adapun persiapannya sendiri saat ini dikatakan oleh Presiden PKS Bapak Ahmad Syahiku sedang melakukan kegiatan penjaringan caleg. Dalam hal ini dikatakan Ahmad Syahiku, ia juga mengakui bahwa akan mempersiapkan target minimal 1 kursi dari Dapil Provinsi Kalimantan Utara yang akan bersaing di DPR RI. Ini disampaikan oleh Ahmad Syahiku saat kunjungannya ke Kota Tarakan, Provinsi Kaltara pada hari Kamis kemarin, yang tiba di room VIP Bandara Juanda Tarakan sekitar pukul 14:10 WITA. Dikatakan Ahmad Syahiku sendiri, adapun kunjungannya sendiri ke Kota Tarakan dan ke Provinsi Kaltara dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan 4 pilar yang dilaksanakan malam nanti di Hotel Tarakan Plaza. Adapun sore ini dijadwalkan akan berkunjung ke kelompok tani flora dan fauna Kelurahan Juanda Laut dan akan direncanakan juga akan berkunjung ke Kabupaten Bulungan. Lebih lanjut dikatakan Ahmad Syahiku sendiri saat ini pihaknya juga menyiapkan untuk 30% kuota khususnya anggota caleg dari perempuan, dan memang ia juga menyiapkan potensi caleg milenial yang dipersiapkan dalam proses penjaringan yang saat ini sedang mulai berjalan. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Andi, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara bersama Ahmad Syahiku selaku Presiden PKS selengkapnya. Presiden ya, dan DPP kita diamanahi untuk mencapai target minimal 15%. 15% itu setara dengan 86 kursi. Sekarang kita PKS 50 kursi. Oleh karena itulah saya bersengaja untuk hadir ke wilayah-wilayah yang memang masih memiliki dapil-dapil kosong termasuk Kaltara. Dan saya juga keliling ke dapil-dapil yang kosong dalam rangka memotivasi struktur di sana agar supaya dalam perhelatan pemilu 2024 diharapkan lebih semangat dan insya Allah akan bisa didapatkan 1 kursi untuk DPR RI. Target di Kaltara sendiri Pak, ada dari DPP di provinsi? Ya, targetnya kita kalau ingin mencapai di DPR RI-nya dapat 1 kursi. Nah, target yang provinsi dan ini kita serahkan kepada DPP. Pak, ya. Terkait beberapa hari lalu kan dari survei Litbang Kompas itu bahwa PKS ini menurun. Nah, tanggapan dari Bapak sendiri seperti apa Pak dengan adanya penurunan ini? Pertama saya mengucapkan juga tentu terima kasih dan apresiasi dengan adanya rilis ini ya. Karena rilis ini bagi kami di PKS sebagai sebuah introspeksi ya. Kenapa kok bisa turun dari 6,7 sampai 5 ya? Iya 5,4. Tentu ini sebuah penurunan yang sangat signifikan. Oleh karena itu kita ingin nanti menelusuri ya. Beralih ke Jakarta, Tribuners, penyidik Polres Metro Bekasi Kota menaikkan status perkara dugaan pengeroyokan yang menyeret aktor laga Iko Uwais dan kakaknya Firmansyah ke penyidikan. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Ivan Aditira menjelaskan berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mendapatkan adanya tindak pidana. Dan apa itu sebenarnya akan dilaporkan rekan Yusuf Bahtiar, reporter dari Tribun Jakarta yang sudah bergabung bersama kami. Silakan.
Selamat sore, Dea dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan berdasarkan serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Metro Bekasi Kota, polisi akhirnya meningkatkan status penanganan perkara dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh aktor laga Iko Uwais dan juga kakaknya Firmansyah terhadap pria bernama Rudi menjadi ke status penyidikan. Adapun peningkatan kasus ini memungkinkan adanya penetapan tersangka setelah serangkaian gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik. Adapun penyidik telah memastikan adanya tindak pidana yang merujuk pada pasal 170 KUH pidana tentang penganiayaan di muka umum secara bersama-sama. Adapun dari peningkatan status penanganan kasus ini, polisi belum menetapkan tersangka, namun dari keterangan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, dalam waktu dekat penyidik akan menetapkan tersangka dari kasus ini. Adapun dari keterangan Kompol Ivan Aditira selaku Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, dia mengatakan pihaknya masih memerlukan beberapa alat bukti yang menguatkan untuk penyidik menetapkan status tersangka. Adapun dari proses ini pihak polisi akan memanggil kembali Iko Uwais dan juga Firmansyah untuk dimintai keterangan lebih lanjut perihal penanganan kasus tersebut. Sementara itu untuk saksi-saksi lainnya, Ivan juga memastikan akan melakukan penambahan saksi-saksi lain, salah satunya adalah saksi dari ahli yang akan menjelaskan tentang hasil visum dari pelapor bernama Rudi. Sebagai informasi, kasus dugaan pengeroyokan ini terjadi pada 11 Juni 2022 lalu di perumahan Sumarekon Bekasi, di mana perumahan tersebut adalah kediaman dari Iko Uwais dan juga pelapor bernama Rudi. Kasus ini bermula dari cekcok perihal kerjasama antara Iko Uwais dan juga Rudi terkait desain interior, di mana Iko dituduh ataupun dimintai tagihan sebesar 150 juta, namun dari kasus itu merembet pada dugaan pengeroyokan. Begitu dia. Baik, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Ivan Aditira selengkapnya terkait kasus ini. Tanggal 22 Juni 2022, tepatnya hari Rabu kemarin, status perkara penganiayaan atau pengeroyokan atas nama pelapor RD sudah kita tingkatkan menjadi penyidikan. Artinya dalam hasil gelar perkara tersebut, hasil pemeriksaan yang kita lakukan selama penyelidikan ditemukan unsur-unsur tindak pidana. Artinya ada penetapan tersangka, Pak? Belum. Jadi dalam proses penyidikan ini penyidik mengumpulkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Apabila alat bukti tersebut cukup, maka kita akan lakukan gelar perkara kembali untuk menetapkan siapa tersangkanya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI pada Jumat hari ini 24 Juni 2022 meluncurkan situs Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL di kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol Menteng, Jakarta Pusat. SIPOL ini nantinya digunakan sebagai platform pendaftaran calon peserta partai politik untuk pemilu serentak 2024. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Danang Triatmojo, reporter dari Tribun News yang sudah siap dengan laporannya. Baik, terima kasih Dea. Ya benar, beberapa saat yang lalu KPU secara resmi telah meluncurkan Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Peluncuran dipimpin langsung oleh anggota KPU RI dan Polri. SIPOL sendiri adalah sistem informasi yang disediakan KPU untuk membantu parpol dan penyelenggara pemilu dalam tahapan pendaftaran, pemilu, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik. Tahapan ini diperlukan sebagai persyaratan parpol agar bisa menjadi peserta pemilu. Aksesnya secara resmi dibuka hingga berakhir masa pendaftaran melalui situs sipol.kpu.go.id.
Pendaftaran dan verifikasi peserta partai politik pemilu serentak 2024 adalah tahapan terdekat, di mana akan dimulai pada 1 Agustus sampai 14 Desember 2022 mendatang atau berlangsung selama 135 hari. Ada sejumlah data yang mesti diunggah dan dilengkapi oleh partai politik calon peserta pemilu, seperti profil partai politik, keanggotaan, kepengurusan, hingga kantor tetap partai politik. Idam Holik menyampaikan, pendaftaran ini dilakukan secara sentralistik di tingkat nasional oleh pimpinan DPP Parpol tingkat nasional. Untuk parpol lokal akan dilakukan di kantor KIP Aceh, lalu untuk proses, tahapan, dan jadwal akan sama dengan yang ada di tingkat nasional. Selain itu, guna memperlancar prosesnya, KPU turut membuka helpdesk yang telah beroperasi sejak 22 Juni lalu. Sebagai informasi, KPU secara resmi telah membuka tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak 2024 pada 14 Juni 2022 lalu. Sementara untuk jadwal hari pencoblosan pemilu serentak akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Danang. Dan berikut Tribuners keterangan dari anggota KPU RI Idam Holik terkait aplikasi ini selengkapnya. Bagaimana Pak persiapan dan berapa orang sebenarnya untuk sipol ini Pak, untuk melayani parpol? Ini SDM-nya cukup banyak ya, karena kita juga menyediakan helpdesk. Indonesia ya? Sipol nanti akan digunakan oleh KPU RI, oleh partai politik. Sipol dapat diakses oleh Bawaslu RI, Sipol dapat digunakan oleh KPU Provinsi, KIP Provinsi Aceh, dan KPU Kabupaten Kota, dan KIP Kabupaten Kota di wilayah Aceh. Maksudnya saya SDM itu siap ya Pak dari atas siap. Untuk parpol sudah dilatih dan segala macam? Sudah. Kami sudah memberikan panduan kepada rekan-rekan dan dalam waktu dekat operator KPU Provinsi se-Indonesia kita akan memberikan bimbingan teknis. Jumlahnya kira-kira Pak dari setiap KPU Provinsi minimal ada 1 orang yang akan menjadi operator sipol. Provinsi ya? Ya, provinsi, kabupaten kota itu 1 orang. Beralih ke Kalimantan Timur, Tribuners, dugaan adanya aktivitas tambang ilegal yang ditutup paksa warga di Desa Santan Ulu, Kutai Kartanegara mulai diusut oleh Polres Bontang. Kapolres Bontang, AKBP Haman Wahyudi mengaku telah menerjunkan sejumlah personil untuk melakukan penyelidikan. Selengkapnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltim, ada rekan Ismail Usman yang siap dengan laporannya. Silakan rekan. Ya, baik. Terima kasih rekan Dea, dapat saya laporkan sebelumnya pada Rabu 22 Juni kemarin, warga di Desa Santan Ulu, Kutai Kartanegara, menghentikan aktivitas tambang yang diduga ilegal di wilayahnya. Penghentian aktivitas tambang itu merupakan buntut dari keresahan warga karena aktivitas tambang itu semakin hari semakin mendekati pemukiman warga. Bahkan dalam aksi ini para perangkat desa dan warga serta ketua BPBD juga menandatangani petisi penolakan atas semua aktivitas tambang yang ilegal di wilayahnya. Ketua Tani Muda Santan yang juga merupakan koordinator aksi, Taufik Iskandar, mengatakan ada sebanyak 67 warga yang tergabung dalam aksi penolakan kemarin. Semua warga itu merupakan warga yang bermukim di 4 RT, RT 02, RT 03, RT 09, dan RT 18. Kata Taufik, sejak 2 tahun terakhir ini aktivitas tambang memang marak terjadi di Desa Santan Ulu. Bahkan 3 bulan terakhir aktivitas tambang ini mulai mendekati pemukiman warga. Belum lagi aktivitas tambang ini juga telah mencemari hasil pertanian dari warga di sekitar. Kemudian akses jalan yang merupakan fasilitas publik juga semakin rusak akibat kemunculan tambang yang ilegal ini. Hal itu pun membuat warga kini geram dan terpaksa harus mengambil tindakan dengan menutup paksa aktivitas tambang tersebut. Tapi juga menjelaskan saat proses penutupan ada 2 alat ekskavator dan 1 dump truck dipaksa keluar di wilayah konsesi tambang. Bahkan saat aksi warga juga mengancam para pekerja dengan ancaman jika masih tetap nekat beraktivitas maka warga akan kembali membawa massa dengan skala lebih besar lagi. Kemudian warga juga berencana akan melakukan pelaporan ke pihak polisian dan Gabungan Hukum Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Kaltim. Menurut keterangan polisi, aksi penutupan itu pun langsung mendapat respon dari Polres Bontang. Polres Bontang langsung menerjunkan sejumlah personil untuk melakukan penyelidikan di lokasi tambang.
Menurut keterangan AKBP Hamam Mahyudi, pihaknya tengah melakukan penyidikan dan terus menggali informasi mengenai dampak negatif yang dirasakan warga atas kehadiran tambang ini. Polres Bontang juga komitmen jika penyelidikan dan ditemukan ada pelanggaran, maka kepolisian tidak segan-segan melakukan penindakan dan memproses secara hukum bagi para pelaku praktik tambang ilegal. Hasil dari penyelidikan hari ini, kini polisi telah mengamankan 7 pekerja tambang dan 2 unit ekskavator yang juga digunakan di lokasi penambangan. Ketujuh pekerja itu merupakan pekerja operator alat berat dan petugas pencatatan. Saat mengamankan 7 pekerja ini, kondisi di lokasi penambangan tampak tidak ada aktivitas sama sekali. Para pekerja yang ditahan sementara ini akan dimintai keterangan untuk menggali informasi siapa sebenarnya pemilik tambang ilegal tersebut. Kapolres juga menegaskan jika akan menarik titik koordinat lokasi tambang untuk diteruskan ke Kementerian SDM. Upaya itu dilakukan untuk memastikan kebenaran jika aktivitas tambang ini memiliki izin atau tidak. Mungkin sampai situ dulu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ismail Usman untuk laporan Anda dari Kalimantan Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Seorang bocah laki-laki warga Gang Haji Kiming, Cipinang, Muara, Jatinegara, Jakarta Timur berhasil menggagalkan aksi penjambretan. Kedua pelaku merupakan sejoli dan malah berakhir menabrak tembok rumah warga hingga terperosok ke saluran air. Informasi terkait kronologi lengkapnya akan dilaporkan rekan Bima Putra, reporter dari Tribun Jakarta, yang saat ini sudah bergabung. Silakan rekan. Iya, jadi dapat saya sampaikan bahwa pada hari Rabu terjadi kasus penjambretan handphone, tepatnya di lokasi Gang Haji Kiming, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku merupakan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menaiki sepeda motor. Mereka menjambret handphone seorang anak berinisial PA berusia 12 tahun yang sedang bermain gawainya bersama seorang temannya. Ketika itu pelaku bermodus memepet korban yang sedang lengah karena sedang memainkan handphone, lalu ketika merampas handphone, kemudian kabur memacu sepeda motor. Beruntung saat kejadian, korban PA yang duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar berhasil mengejar pelaku dan melakukan perlawanan dengan cara menarik bagian baju pelaku perempuan yang terlibat, hingga akhirnya pelaku pria yang bertugas mengemudikan sepeda motor panik karena dikejar korban dan akhirnya menabrak tembok rumah warga, kemudian terperosok ke saluran air di Gang Haji Kiming. Untuk handphone korban sendiri yang sempat dijambret sempat dibuang oleh pelaku, namun ditemukan oleh korban di saluran air. Aksi ini terekam CCTV dari satu rumah warga dan warga sempat mengamankan kedua pelaku, namun akhirnya oleh warga karena pihak orang tua PA menginginkan kasus tidak diperpanjang atau diselesaikan secara keluargaan, kedua pelaku tidak diserahkan ke petugas kepolisian. Namun pada kemarin, Kamis, jajaran dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur sudah menangkap dua pelaku, yakni pelaku pria berinisial PS dan perempuan di Kecamatan Jatinegara di tempat mereka. Untuk pelaku pria berdasarkan keterangan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Hasanul Mokafi saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 363 tentang pencurian disertai pemberatan. Sementara untuk pelaku perempuan yang ternyata disampaikan oleh Hasanul bahwa pelaku perempuan bukan merupakan kakak dari pelaku pria, melainkan merupakan keponakan. Dan dari hasil penyelidikan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur diketahui bahwa pelaku perempuan tidak terlibat karena tidak mengetahui niat jahat dari pelaku pria, sehingga tidak ditetapkan sebagai tersangka. Untuk kasusnya saat ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Demikian. Baik, berikut Tribuners wawancara bersama ibu dari PA, Teti Kusmiati, selengkapnya kami tampilkan. Gimana tuh Bu kalau di CCTV kejadiannya Bu? Ya itu kejadiannya pas dia lagi motornya jalan deketin anak saya, diambil pakai tangan kiri, anak saya langsung udah gitu. Nah terusnya dia nabrak tembok. Ya orang saya gak kurang jelas juga karena saya kan pas keluar udah motor udah jatuh di situ. Gitu. Jatuhnya di parit? Comberan. Jadi saya kagak tahu persis lah gitu, belum jelas banget gitu. Itu jatuh karena dikejar sama anak ibu artinya? Iya, diudah sama anak saya itu.
karena mungkin mau nyelamatin HP-nya. Pas udah begitu, pas anak saya, nah ini HP-nya udah ada di comberan, diambil sama anak saya. Kita beralih ke Jawa Timur. Muhammad Nasir resmi diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua Badan Kehormatan atau BK DPRD Gresik. Pemberhentian ini buntut kehadirannya dalam pernikahan manusia dengan domba yang digelar di Pesanggerahan Keramat Ki Ageng pada Minggu 5 Juni 2022 lalu. Selengkapnya terkait kasus ini akan dilaporkan reporter dari Tribun Jatim. Kami sudah terhubung dengan rekan Willy Abraham di sana. Silakan. Buntut pernikahan manusia dengan domba membuat Muhammad Nasir, Ketua Badan Kehormatan DPRD Gresik dari fraksi Nasdem, harus kehilangan jabatannya untuk sementara waktu karena dia terlihat hadir menghadiri undangan tersebut di Pesanggerahan Keramat Ki Ageng yang juga milik anggota DPRD Gresik yang sama-sama juga dari fraksi Nasdem. Keduanya telah disidang oleh Badan Kehormatan DPRD. Pada sidang awal, Nasir yang menjabat sebagai ketua diberhentikan sementara, sedangkan Badan Kehormatan DPRD Gresik diambil alih oleh pimpinan DPRD Gresik. Pada rapat yang digelar secara tertutup, M. Nasir resmi diberhentikan sementara karena turut serta menghadiri pernikahan manusia Saiful Arif, warga Kelampok Benjeng, dengan seekor domba yang diberi nama Sri Rahayu binti Bejo. Nah, Muhammad Nasir sendiri memang mendapatkan undangan awalnya adalah undangan ngunduh mantu dari Nurhudi Didin Arianto. Namun saat datang ke lokasi pernikahan yang berada di Pesanggerahan Keramat tersebut, ternyata pernikahan itu antara manusia dengan domba. Meskipun itu dianggap sebagai konten oleh pemilik pesanggerahan, namun ternyata bisa dibilang itu sebagai salah satu ritual sehingga membuat Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sikap bahwa pernikahan manusia dengan domba adalah penistaan agama. Muhammad Nasir sendiri setelah dicopot dari Badan Kehormatan DPR, dia tetap menjadi anggota, bukan lagi ketua. Nah, menjadi anggota Badan Kehormatan DPR, dia hanya dilarang untuk mengikuti segala kegiatan rapat BK DPRD Gresik. Sedangkan Nurhudi Didin Arianto yang juga Sekretaris Komisi 4 DPRD Gresik untuk proses di Badan Kehormatan sedang menunggu proses hukumnya terlebih dahulu yang saat ini tengah bergulir di Polres Gresik dan statusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Muhammad Nasir sendiri setelah rapat Badan Kehormatan DPR dia tidak bisa memberikan keterangan kepada awak media. Dia memilih langsung meninggalkan lokasi rapatnya secara tertutup tersebut dan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Ridwan, dan juga Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah, yang memimpin rapat BK tersebut, mengatakan setelah diberhentikan, dalam waktu dekat pihak teradu dan pengadu akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Sanksi yang akan diberikan selain pemberhentian dari Ketua BK DPRD Gresik, kedua anggota DPRD Gresik yang terlibat dalam pernikahan manusia dengan domba itu juga terancam oleh sanksi berat. Jenis sanksinya awal ada 3, mulai ringan, yaitu sanksi tertulis, kemudian sanksi sedang, dicopot dari alat kelengkapan dewan, dan yang sanksi berat atau yang ketiga adalah pemberhentian. Nah, pemberian sanksi ini nanti akan diberikan setelah keputusan dari kasus tersebut. Pihak DPRD Gresik juga telah memanggil saksi ahli dan lain sebagainya. Kemudian kasus di Polres Gresik statusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Muhammad Nasir diperiksa sebagai saksi
Nur Hudi sendiri juga diperiksa sebagai saksi. Namun Nur Hudi Didin Arianto, politisi Nasdem itu sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Saat ini baik Polres Gresik sedang melaksanakan penyidikan, DPRD Gresik juga mulai memanggil teradu dan pengadu. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Willy untuk laporan Anda dari Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Kita masih di Jawa Timur, Tribuners. Kebijakan penundaan pemilihan kepala desa atau Pilkades hingga 2024 secara serentak di Kabupaten Sampang, Madura kembali ditentang oleh masyarakat setempat. Puluhan warga yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sampang menggeruduk kantor Pemkab Sampang. Terkait hal ini selengkapnya akan dilaporkan rekan Hanggara Pratama, reporter dari Tribun Madura yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Kami melaporkan bahwa terdapat puluhan demonstran kemarin yang menggelar aksi di depan kantor Pemkab Sampang pada 23 Juni 2022. Ada tuntutan mereka bahwa mereka ingin meminta pemerintah daerah untuk menggelar Pilkades secepatnya, tepatnya pada akhir 2022. Dan dengan ditundanya Pilkades itu saat ini sebanyak 111 desa di Sampang tengah dipimpin oleh PJ Kades yang statusnya merupakan ASN. Terlebih ASN itu memiliki tanggung jawab lain di OPD sehingga tidak sepenuhnya bekerja untuk desa. Begitupun para demonstran menyebut pemerintah desa kurang tepat saat memilih PJ Kades karena PJ Kades yang terpilih mayoritas tidak mengetahui kondisi desa itu sendiri, seperti halnya disebutkan oleh Korlap Aksi Lihun bahwa di salah satu desa di Kecamatan Sukobana, Sampang, yakni tenaga kesehatan dijadikan PJ Kades. Begitupun pegawai inspektorat dijadikan PJ Kades di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Sampang. Maka dari itu dengan digelarnya PKdes pada akhir 2022 tidak akan ada PJ Kades, melainkan kepala desa terpilih nantinya merupakan warga setempat yang benar-benar tahu kondisi desa itu sendiri. Sementara saat jalannya aksi berjalan kondusif, namun para demonstran tidak ditemui oleh Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi lantaran Bupati Sampang sedang memiliki kepentingan dinas. Akan tetapi aspirasi mereka tetap dicatat oleh asisten 1 Pemkab Sampang yang selanjutnya akan disampaikan ke Bupati Sampang untuk dilakukan pembahasan. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Hanggara, dan berikut Tribuners hasil wawancara rekan kami bersama salah satu korlap aksi bernama Lihun, selengkapnya kami tampilkan. Yang tadi sudah berjalan dan ingin menyampaikan aspirasi ke Bupati, tapi Bupatinya tidak ada. Ya sampai tadi saya orasi, saya bilang kalau Bupatinya tidak bisa menemui kami, saya bilang Bupatinya itu Bupati pengecut. Biar jelas ya, Bupati pengecut karena Bupati tidak bisa menemui rakyatnya sendiri. Aspirasi terkait kebijakan PJ, pelaksanaan Pilkades ini tahun 2025 ini sangat merugikan masyarakat bawah. Kira-kira apa yang dampak kerugiannya? Banyak Mas, sedangkan saya sendiri mendapatkan dampaknya. Saya meminta tanda tangan dari PJ itu sampai 3 kali tidak pernah dilayani. Tanda tangan apa Pak? Tanda tangan ingin membuat sertifikat tanah. 3 kali, saya sendiri mendapatkan dampaknya. Bahkan yang sangat disayangkan itu Mas ya, dari kesehatan dijadikan PJ, dari inspektorat dijadikan PJ. Padahal Bupati itu komitmennya dulu ingin membangun Sampang. Pelayanan Sampang. Pelayanan Sampang, iya. Tapi terkait kebijakan Bupati ini membuat Sampang itu tidak sehat. Tidak sehat. Tak sehatnya terkait pelayanan. Yang tenaga kesehatan ini dijadikan PJ mana? Desa mana? Ada di Kecamatan wilayah mana? Sukobana. Kecamatan Sukobana. Saya tidak berani menyebut namanya satu-satu yang aja. Kalau yang Perempuan bernama Dona Ing, karyawati Alfamart di Pangkal Pinang, diduga kabur ke Jakarta. Keberadaan Dona hingga kini masih belum juga ditemukan dan masih dicari sejak dikabarkan hilang pada Jumat 3 Juni 2022 lalu. Lalu bagaimana proses pencariannya selama ini akan dilaporkan rekan Rizky Irianda Palevi, reporter dari Bangka Pos yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Iya, Dea.
22 hari telah berlalu sejak Dona Ing Media meninggalkan rumahnya pada Jumat 3 Juni 2002 lalu. Anak kedua dari pasangan MH dan Asma yang kini telah berusia 22 tahun tersebut meninggalkan rumah tanpa ada alasan ataupun kabar kepada orang tua ataupun teman dekatnya. Hal ini pun membuat keluarga Dona Ing melaporkan ke Polsek Bukit Intan pada Senin 6 Juni lalu terkait laporan orang hilang. Mendapati laporan tersebut, tim dari Polsek Bukit Intan langsung mencari keberadaan Dona Ing Media. Bahkan hingga kini pun setelah 22 hari berlalu, pencarian terus masih dilakukan oleh pihak Polsek Bukit Intan. Kapolsek Bukit Intan, AKP Ferry Hidayat, saat dikonfirmasi juga mengatakan untuk keberadaan Dona Ing Media ini terakhir masih berada di Jakarta. Namun pada Senin 22 Juni lalu, Dona Ing ini diketahui sempat menelpon ayahnya. Dia mengatakan kalau saat ini Dona sedang berada di Batam, bukan di Jakarta. Namun pihak keluarga juga tak lantas langsung percaya karena Dona saat menelpon dengan ayahnya MH tidak memberikan alamat yang jelas terkait keberadaannya di Batam. Bahkan saat ini pun kakak kandung dari Dona, yakni Roy, juga sudah menghubungi beberapa rekannya yang berada di Batam. Namun hingga kini juga masih belum ada informasi terkait keberadaan Dona. Lebih lanjut juga untuk memastikan hal itu, aparat kepolisian Bukit Intan juga melakukan pengecekan di Batam untuk memastikan informasi tersebut. Sedangkan untuk indikasi adanya tindak pidana dalam kasus Dona ini, AKP Ferry juga belum bisa memastikan adanya unsur-unsur pidana tersebut. Selain juga sebelumnya juga muncul sebuah akun TikTok milik Dona Ing yang kembali aktif, dan dalam video berdurasi 28 detik itu memuat beberapa foto-foto saat dirinya bersama teman-teman rekan kerjanya saat bekerja di minimarket. Tapi dari akun tersebut pihak keluarga curiga akun tersebut digunakan oleh orang lain atau dimanfaatkan orang lain. Saat dikonfirmasi oleh Kapolsek Bukit Intan, pihak Polisian Bukit Intan masih terus melakukan penyidikan terkait keberadaan dan penggunaan akun TikTok milik Dona Ing tersebut. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Rizky untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, kecelakaan maut terjadi di depan Trans Studio Mall, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Dalam video yang beredar, seorang perempuan tampak tergeletak di pinggir jalan dekat saluran drainase. Seseorang lainnya lagi yang merupakan perempuan juga terluka dan dibopong pengendara lain. Untuk kronologi kejadian dan juga bagaimana keadaan saat itu di sana akan dilaporkan reporter kami dari Tribun Timur. Kami sudah terhubung dengan rekan Muslimin Emba, silakan. Halo, rekan Emba. Ya, halo. Ya. Baik, silakan dengan laporan Anda terkait insiden kecelakaan ini. Ya, baik, Dea dan Tribuners, dapat saya sampaikan insiden kecelakaan mengakibatkan satu mobil dan dua motor terjadi di Jalan Metro Tanjung Bunga, tepatnya di depan Transmall Makassar. Itu mengakibatkan seorang pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Pasalnya pengendara itu diduga tertabrak mobil ARV merah yang diduga dikemudikan oleh seorang perempuan, dan saat tertabrak dia terlempar hingga ke tembok. Akibatnya pria yang diketahui bernama Salim, warga Pasar Terong tersebut meninggal dunia di lokasi kejadian. Salim sendiri hadir di lokasi untuk mengantar istrinya yang merupakan karyawan mal. Beberapa saat setelah dia menurunkan istrinya dari motor, insiden kecelakaan atau tabrakan itu pun terjadi. Ya. Ya, baik. Terima kasih rekan Emba, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kanit Laka Lantas Polrestabes Makassar AKP Kun Sudarwati terkait insiden ini selengkapnya. Seperti apa? Baik, untuk kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari ini, Rabu 23 Juni 2022, kejadian sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia bagian tengah,
TKP di depan Mall Trans Studio yang melibatkan 1 unit mobil Honda HR-V dan 2 unit sepeda motor. Akibat dari laka lantas tersebut, 3 orang mengalami luka ringan dan 1 orang meninggal dunia. Yang meninggal dunia ini dari pengendara motor atau pengendara mobil, Bu? Untuk yang meninggal dunia dari salah satu pengendara motor. Terus kalau untuk dugaan awal seperti apa? Untuk saat ini kami dari unit laka lantas Polrestabes Makassar masih melakukan penyelidikan tentang kejadian laka lantas yang melibatkan ketiga kendaraan tersebut. Kabar berikutnya datang dari Jawa Barat. Banjir bandang menerjang Kampung Cisarua, Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Imbasnya, nasib sejumlah sawah para petani di sana tak bisa diselamatkan. Hasil persawahannya yang tinggal menunggu hari untuk dipanen justru habis terbawa arus air. Selengkapnya terkait kondisi terkini di sana akan dilaporkan rekan Amar, reporter dari Tribun Bogor yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Jadi memang pada hari Rabu itu terjadi banjir bandang di Desa Purasari, Kecamatan Cisarua. Maksud kami Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Nah, banjir bandang ini memasuki area-area pemukiman warga dan juga membawa material-material lumpur. Banyak sekali kendaraan yang terendam. Namun untuk rumah-rumah itu sudah pasti itu sangat berdampak ya, karena yang lokasi juga berada tidak jauh dari aliran sungai. Nah, ada salah satu warga yang mengalami nasib kurang mengenakan, yaitu karena dia sudah panen dari tadi dan masih dalam berbentuk gabah yang disimpan di garasinya. Adapun jumlah gabah itu sekitar 40 karung lebih, yang dimana dalam satu karung tersebut beratnya sekitar 30 kg. Namun gabah-gabah tersebut hanyut atau habis terbawa derasnya aliran banjir bandang dari Sungai Cisarua. Nah, jika di total gabah-gabah tersebut itu sekitar 1,2 ton, yang berarti ini sudah sulit untuk dijual karena dalam kondisi yang kotor. Nah, menurut pemiliknya itu masih bisa dicuci, gitu, dibersihkan karena memang gabah ini belum terbuka ya bagian berasnya, jadi masih bisa dicuci dan dijemur. Namun kendala lainnya adalah lahan untuk menjemur itu tidak ada karena semua sudah berantakan atau porak-poranda karena material-material dari banjir bandang tersebut. Nah, selain itu pemilik dari gabah isi ini juga memiliki usaha lain, yaitu sebagai pedagang bubur ayam dan mie ayam di depan rumahnya. Namun lagi-lagi nasibnya itu bertambah karena barang dagangannya atau gerobak jualannya itu terguling karena tersapu derasnya banjir bandang. Selain itu isi dari rukonya juga berantakan sekali karena tersapu banjir bandang. Nah, menurutnya kerugiannya itu ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Namun saat ini dirinya hanya bisa pasrah karena dari kedua sumber mata pencahariannya kini tidak bisa lagi menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk sementara waktu sampai kondisinya kembali benar-benar pulih. Selain gabah dan usahanya, barang-barang peralatan elektroniknya di dalam rumah juga ikut mengalami kerusakan karena terkena aliran air, seperti kulkas. Kemudian kulkas itu yang dia gunakan isinya untuk menyimpan ayam yang digunakan untuk berjualan mie ayam. Nah, selain itu juga kendaraan roda 2 miliknya itu terendam banjir yang sangat parah. Memang kejadian di Desa Purasari itu merupakan banjir bandang terparah selama kurun waktu 30 tahun silam.
Begitu rekan Dea, laporan dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Amar untuk laporan Anda dari Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Utara, Tribuners. Hujan deras yang mengguyur mengakibatkan banjir di beberapa titik kota Medan. Sejumlah kendaraan yang melintas pun juga mengalami mogok. Terpantau beberapa titik di daerah PB Selayang 2 sempat mengalami banjir setinggi hingga mata kaki. Selengkapnya terkait kondisi terkini di sana akan dilaporkan reporter Tribun Medan. Kami sudah terhubung dengan rekan Edward di sana, silakan. Oke, terima kasih Tribuners. Saya akan menyampaikan terkait banjir di beberapa titik Kota Medan, khususnya di daerah Kelurahan PB Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Derasnya hujan mulai sore hari Rabu 22 Juni 2022 hingga Kamis 23 Juni 2022 dini hari mengakibatkan banjir. Sejumlah pengendara sepeda motor mengalami mogok. Menurut Puniman warga sekitar, pada siang hari Kamis 23 Juni 2022, air sudah mulai surut dibandingkan pagi hari. Pagi hari tingginya air mencapai paha orang dewasa, sedangkan pada siang hari menjadi semata kaki. Ketika pagi hari, Puniman juga mendapati pengendara sepeda motor yang tidak dapat melintas banjir karena kendaraannya mogok. Ia juga sempat bantu mendorong mobil karena sudah mogok, dan ia melihat beberapa kereta yang mogok akibat tingginya banjir. Menurut Puniman, setiap hujan deras di Jalan Bunga Wijaya Kesuma akan selalu banjir. Novia Juhra, Lurah PB Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, memang kalau hujan turun dengan intensitas yang lama akan terjadi genangan air dan mengakibat banjir yang masuk ke dalam beberapa rumah. Tanggapan darurat yang dilakukan Lurah yaitu bekerja sama dengan BPBD untuk memberikan sumbangan berupa sembako kepada warga ketika air sudah mulai memasuki rumah warga. Mereka juga akan melakukan gotong royong untuk pembersihan drainase dan juga bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS untuk pelebaran drainase yang ada di PB Selayang 2 maupun di Kota Medan. Pihak Lurah juga sudah berkoordinasi dengan 127 warga sekitar daerah PB Selayang 2 untuk menginformasikan terkait pelebaran drainase. Kelurahan PB Selayang 2 berharap agar proses bekerja sama dengan BWS dapat berjalan lancar supaya banjir yang ada di daerah tersebut dapat teratasi. Mungkin itu aja yang akan saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Edward. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Novia Zura selaku Lurah PB Selayang 2 selengkapnya. Kalau kita Selayang 2, memang kalau ada hujan turun, apalagi intensitas yang durasi yang lama, itu pasti terjadi genangan air, baik di jalan maupun ada yang beberapa rumah yang masuk ke dalam rumah. Nah, untuk yang kita laksanakan biasa tanggap daruratnya aja seperti bantuan, itu kita koordinasi ke BPBD. Dan juga kalau untuk solusi yang sudah kita lakukan ialah bergotong royong untuk mengurangi sedimen yang ada di drainase. Dan juga kami seperti tadi sudah berkoordinasi dengan pihak BWS untuk masalah pembangunan drainase atau memperbesar drainase sepanjang atau sekota Medan ini. Nah, jadi tadi sudah koordinasi dengan mengundang 127 warga PB Selayang 2 yang rumahnya lintasan dari Sungai Selayang atau anak sungai. Jadi mudah-mudahan saya berharap setelah ada koordinasi dengan BWS dan juga pembangunannya pun berjalan dengan lancar, mudah-mudahan banjir yang ada di Selayang 2 ini sudah berkurang atau teratasi lah. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur, Tribuners. Anak-anak sekolah di Kampung Ritapada, Manggarai Timur terpaksa harus melintasi 5 sungai tanpa jembatan. Lebar masing-masing sungai itu juga terlihat hampir sama, diperkirakan sekira 3 hingga 5 meter. Satu di antara sungai hanya mengandalkan susunan batu-batu besar untuk bantuan melintas. Terkait bagaimana kondisi di sana akan dilaporkan reporter dari Tribun Flores. Kami sudah terhubung dengan rekan Robert Ropo. Silakan rekan. Baik, selamat sore rekan Dea dan sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana di ruas jalan kabupaten, yaitu Wailangga, Kecamatan Kota Komba menuju ke Kecamatan Ilaro Selatan,
khususnya di titik di titik Kampung Lete menuju ke Kampung Ritapada di Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur itu terdapat 5 sungai yang dilintasi jalan ini, dan dari 5 sungai ini memang ukurannya dari 3 sampai 5 meter dan semuanya tanpa deker maupun jembatan, sehingga pada saat musim hujan masyarakat atau pengguna jalan, begitu juga anak-anak sekolah ketika hendak pergi sekolah terhambat karena memang tanpa ada jembatan, sehingga untuk mengantisipasi sehingga anak-anak bisa nyeberang ataupun pengguna jalan kaki bisa nyeberang, dibangun jembatan manual dari bambu. Dan memang kalau memang pada saat musim hujan dan terjadi banjir, memang arus transportasi di wilayah di jalan ini memang lumpuh. Karena itu masyarakat di Kampung Ritapada dan juga pengguna jalan meminta kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, Kabupaten Manggarai Timur, pemerintah Provinsi NTT maupun pemerintah pusat untuk membangun jembatan ataupun deker, karena memang di jalan itu memang sangat strategis. Selain menuju ke Kampung Ritapada, anak-anak sekolah pagi sore melintas untuk pergi ke sekolah maupun pulang sekolah, dan juga jalan ini juga menuju ke sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Mereka juga memohon kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, karena memang PAD bagi Kabupaten Manggarai Timur memang cukup sedikit atau terbatas, sehingga mereka mengharapkan dana-dana yang digelontorkan dari pemerintah pusat melalui APBN. Sementara itu pemerintah daerah melalui Kepala Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur ketika dikonfirmasi Tribun News, di mana beliau menjelaskan bahwa pemerintah tentu akan memperhatikan terkait ketiadaan jembatan ataupun deker di 5 sungai yang dilintasi oleh jalan Wailangga Elar Selatan, tepatnya di Kampung Lete menuju ke Ritapada. Namun memang keterbatasan anggaran, karena itu ia meminta kepada masyarakat untuk bersabar, dan khusus pada tahun 2022 ini ada dana belanja tak terduga atau BTT senilai 400 juta. Dana ini sementara ini masih dirancang untuk diperuntukkan untuk pembangunan jembatan maupun deker kecil untuk sebagian kali yang ada di ruas jalan itu. Dan memang bukan hanya ketiadaan jembatan maupun deker di ruas jalan di 5 sungai yang ada di ruas jalan itu, namun memang ruas jalan itu juga terpantau sebagian besar cukup badan jalannya sudah rusak, yang terbuat dari aspal sudah terkelupas semua dan menyebabkan jalan-jalan berlubang dan juga beralaskan batu dan licin pada saat musim hujan. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Robert Ropo untuk laporan Anda dari Flores. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kuota calon jemaah haji di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan telah ditetapkan oleh Kemenak RI. Dari sebelumnya sebanyak 178 orang, kini menyusut separuhnya atau sebanyak 89 orang. Dari puluhan kuota yang sudah ditetapkan tersebut, ada seorang calon jemaah haji yang masih tergolong belia. Terkait informasi siapa sosok itu akan diinformasikan rekan Agung, reporter dari Tribun Sumsel yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan. Ya, selamat petang rekan Dea dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan, Kementerian Agama Republik Indonesia sudah menetapkan kuota haji untuk Sumatera Selatan, yakni sebanyak 3.183 jamaah atau CJH. Dan untuk di Ogan Ilir sendiri, itu tercatat ada 178 jamaah yang dijadwalkan berangkat tahun ini. Namun di saat-saat terakhir penentuan kuota ini ada penyusutan sebanyak 50%. Jadi dari total 178
calon jamaah haji asal Ogan Ilir kini berkurang menjadi 89 orang. Ini merupakan suatu bisa dibilang menjadi pukulan bagi sebagian CJH karena mereka sudah mendaftar sejak 2010 lalu. Namun di balik duka dari CJH tadi, kami sempat mewawancarai salah seorang calon jamaah haji yang baru berusia 24 tahun. Untuk diketahui, salah satu syarat keberangkatan haji ini jamaah maksimal berusia 65 tahun. Maka itulah salah satu penyebab mengapa jumlah CJH Ogan Ilir tahun ini dibatasi. Dan untuk jamaah termuda asal Ogan Ilir ini bernama Wulandari, berasal dari Tanjung Raja. Tapi untuk sosok Wulandari ini, dia tidak berangkat seorang diri, melainkan juga ditemani kedua orang tuanya. Awalnya CJH termuda ini mendaftarkan 4 orang untuk berangkat ke Tanah Suci. Namun 2 orang saudara dari Wulandari itu tidak bisa berangkat karena ada yang masih menempuh pendidikan di luar negeri dan ada juga yang terganjal izin rumah tangga atau ada suami dari calon jamaah ini yang berhalangan ikut sehingga sang istri harus ikut suami seperti itu. Nah, untuk jamaah termuda ini sudah mengikuti rangkaian manasik di antaranya manasik tingkat kabupaten, kecamatan hingga manasik mandiri. Itu diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir. Saat manasik pertama tingkat kabupaten itu kuota 198, maksud kami 178 CJH itu sebenarnya sudah ikut. Namun ketika mengikuti manasik secara mandiri, separuh dari kuota awal itu yang dipotong begitu, jadi tidak bisa mengikuti manasik sehingga tersisa 89 orang. Untuk calon jamaah yang belum bisa berangkat tahun ini, Kemenak Ogan Ilir menjanjikan dan memastikan para calon jamaah akan berangkat pada 2023 mendatang. Itu diprioritaskan. Namun tentu saja dengan syarat mengikuti aturan dari pemerintah terkait situasi pandemi COVID-19. Seperti yang dilaksanakan di Ogan Ilir tahun ini, di mana faktor kesehatan juga menjadi pertimbangan Kemenak untuk mendata calon jamaah. Dan pendataan ini prosedurnya dari daerah ke provinsi, kemudian ke Kementerian Agama RI, dan memutuskan kembali ke kabupaten. Jadi kepada para jemaah yang belum berangkat, Kemenak juga menyampaikan bahwa keputusan ini berasal dari pusat, bukan dari daerah. Dan kembali ke jamaah termuda bernama Wulandari, usia 24 tahun. Ini merupakan seorang pengajar rumah tahfiz yang bisa berangkat haji perdana dengan usia yang masih belia dan sudah melalui serangkaian tes kesehatan dan dinyatakan lulus karena hasil kesehatan dan persyaratan lainnya itu dinyatakan baik. Demikian rekan Dea yang dapat kami laporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kembali ke studio. Baik, berikut Tribuners kami tampilkan juga hasil wawancara rekan Agung bersama Wulandari, CJH Muda, dan juga Nelson Asmawi selaku Kasih PHU Kemenak Ogan Ilir selengkapnya. Nah, ini pengalaman pertama naik haji berarti ya. Nah, sekarang kan Wulandari terpilih menjadi salah satu dari 89 kota haji Ogan Ilir. Itu perasaannya bagaimana? Senang. Ya. Alhamdulillah diberi kesempatan. Dikasih kesempatan di umur yang muda ini, alhamdulillah masuk. Terus kalau dari wong tua mana respon Wulandari respon dari wong tua mana? Pesan dari wong tua mana setelah terpilih ini, reaksi wong tua apa? Harus semangat, terus jadi yang pemuda tadi jangan sampai sombong. Sehari-hari sekolah atau mana? Pekerjaannya apa? Mengajar di tahfiz.
Ngapo yang bisa membuat Wulandari yakin naik haji ya, ingin Dorongan dari orang tua. dorongan dari Haji tingkat kecamatan yang dilaksanakan 4 hari. Adapun manasik haji tingkat kabupaten itu sudah kita laksanakan kemarin. Terus isinya apa lagi untuk manasik ini? Dari yang pertama, yang kedua, bisa dijelaskan? Adapun isinya antara lain kita manasik haji tahun ini lebih didominasi tentang masalah kesehatan. Karena perlu mengingat sekarang kita haji dalam masa pandemi COVID-19. Dan selain itu juga tentang pemahaman jamaah tentang pelaksanaan haji di sana, termasuk bagaimana beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru di sana, dengan adat istiadat, dan juga pemahaman jamaah tentang pelaksanaan haji dan umrah itu sendiri. Tribuners, mungkin sebagian dari Anda tahu bahwa Persija merupakan salah satu klub sepak bola elit di Indonesia. Klub kebanggaan warga Ibu Kota Jakarta ini telah menorehkan banyak prestasi di tingkat nasional. Salah satu kunci sukses Persija bertahan di kerasnya kompetisi Liga Indonesia adalah adanya pembinaan para pemain muda. Seperti apa? Akan diinformasikan rekan Hiro Nimus Rama, reporter dari Warta Kota yang sudah bergabung. Silakan rekan. Baik, Dea dan Tribuners, selamat sore. Kami laporkan dari Depok, dari kawasan Bojongsari, Kota Depok, bahwa di tempat ini ada lokasi pembinaan bibit-bibit muda pemain Persija yang dinamakan Persija Academy. Nah, di lahan seluas kurang lebih 15 hektar ini ada pembinaan bagi talenta-talenta muda Persija yang terdiri dari beberapa program. Ada soccer school atau sekolah sepak bola, lalu ada boarding school, siswa yang menggeluti sepak bola dan tinggal di asrama, dan juga ada pemain Elite Pro atau Elite Pro Academy yang merupakan tim muda dari Persija. Nah, di Elite Pro Academy ini ada 3 kategori umur, ada usia 16, usia 18, dan usia 20 tahun. Nah, mereka ini adalah pemain-pemain yang telah diseleksi dan menjadi skuad muda dari Persija yang suatu saat akan menjadi tulang punggung bagi klub sepak bola Persija di masa depan. Sementara untuk soccer school-nya itu siswa-siswa yang bisa belajar sepak bola tetapi tetap tinggal di rumah masing-masing, jadi mereka datang dan pergi untuk belajar sepak bola. Dan untuk boarding school-nya itu siswa-siswa yang ingin belajar sepak bola dan tinggal di asrama. Nah, untuk fasilitas pengembangan talenta muda ini ada lapangan sintetis, lalu ada ruang untuk gym, ruang untuk asrama bagi para siswa dan juga atlet-atlet muda Persija, lalu ada ruangan perkantoran bagi manajemen Persija. Nah, selain itu di lokasi ini ada mes juga bagi pemain Persija senior. Jadi tiap hari pemain-pemain Persija berlatih di kawasan Bojongsari ini dengan lapangan yang terpisah dengan pemain-pemain junior. Nah, untuk akademinya sendiri, mereka memiliki waktu latihan pada pagi dan sore hari 4 kali seminggu. Tidak termasuk dengan hari Sabtu dan Minggu saat ada turnamen atau uji coba dengan tim dari luar. Nah, dalam jangka waktu 1-2 tahun ke depan, tempat pembinaan talenta-talenta muda ini akan terus dikembangkan dengan melengkapi
tempat ini dengan fasilitas-fasilitas seperti ruang terapi dan juga kolam renang untuk terapi para pemain. Nah, di sini setiap hari para pemain Persija senior berlatih dan juga para Persija junior menempa diri untuk mengasah cita-cita menjadi pemain profesional. Demikian Dea, laporan kami dari Depok. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan reporter kami sudah melakukan wawancara bersama Direktur Operasional Persija Development, Feraldo. Selengkapnya kami tampilkan. Ini mereka biasanya karena kita ada 3 kategori umur, biasanya start dari jam 10 sampai jam 4 sore. Itu terbagi tergantung dari kondisi programnya seperti apa dari pelatih. Begitu. Nah, rencananya Persija junior, rencana nanti Persija yang senior akan berlatih di sini juga. Memang saat ini juga sudah berlatih di sini, Pas. Udah latihan di sini, mungkin juga sebenarnya udah dari tahun lalu sih. Tapi memang kan kalau tahun lalu kan sistem bubble kompetisinya, jadi mungkin senior jarang di sini ya. Tapi sekarang sudah full di sini latihannya. Mereka juga punya lapangan sendiri dan yang juga disupport dengan fasilitas yang memang dibutuhkan oleh senior. Sembari berjalan kan juga lagi direnovasi dan dikembangkan juga ya. Gitu. Nah, apa saja yang akan dikembangkan di sini untuk mendukung latihan untuk Persija senior? Persija senior, terakhir sih infonya memang akan ada ruang gym salah satunya, kemudian ada seperti kolam renang yang untuk terapi yang seperti gitu. Kemudian kita juga akan ada lapangan medis juga, ruangan medis yang tentunya dengan barang-barang yang oke juga, maksudnya yang disesuaikan dengan kebutuhan standar dari senior. Lalu juga ada lapangan indoor dan juga dan lain-lainnya seperti ruangan pelatih, ruangan meeting dan lain-lainnya sih, Mas. Pelukis Dian Anggra ini menggelar pameran seni rupa dan seni instalasi di Majelis Taman Siswa Cabang Kediri, Kota Kediri. Kegiatan pameran ini menyambut 1 abad Taman Siswa. Pameran bertajuk Neng Ning Nung Nang menampilkan berbagai karya Dian Anggra ini yang berlangsung hingga Minggu 3 Juli 2022 mendatang. Lalu seperti apa keseruannya di sana dan juga karya-karyanya apa saja yang ditampilkan akan dilaporkan rekan Didik Mas Hudi, reporter Surya yang sudah bergabung bersama kami. Silakan. Ya, selamat sore rekan Dia dan Tribuner sekalian. Di Kota Kediri sedang digelar pameran yang menampilkan hasil karya perupa Dian Anggra ini. Nah, Dian Anggra ini merupakan salah satu alumni sekolah taman siswa yang ada di Kediri. Nah, beliau mulai dari TK sampai dengan SMA itu sekolahnya di Kediri. Kemudian melalang buana ke beberapa daerah dan akhirnya menjadi salah satu maestro lukis yang cukup ternama di Indonesia. Beliau menggelar ada puluhan karyanya yang dipamerkan di ruang kelas perguruan Taman Siswa Kediri di Jalan Pemuda, dan kegiatan ini juga dihadiri para alumni sekolah Taman Siswa yang ada Kediri yang sudah ribuan jumlahnya. Ada yang menarik dari salah satu hasil karya pelukis Dian Anggra ini yaitu lukisan Basuki Abdullah dengan lukisan Basuki Abdullah yang disengaja ditampilkan oleh beliau. Juga ada lukisan Afandi dan Sukrasana ini yang cukup mendapat perhatian dari para penikmat seni. Dan kegiatan ini juga cukup meriah karena seolah para lulusan taman siswa ini menggelar reuni kecil begitu ya. Jadi mereka bernyanyi-nyanyi sewaktu seperti mereka waktu masih sekolah dulu, dan kemudian bersama-sama menikmati hasil karya seni Dian Anggra ini yang merupakan pelukis ternama di Indonesia. Nah, pameran lukisan ini bertajuk Neng Ning Nung Nang. Nah, kenapa dipilih bertajuk Neng Ning Nung Nang? Ini merupakan hasil refleksi dari pendiri Taman Siswa, yakni Ki Hajar Dewantara, yang dia melakukan refleksi sebelum kemudian mendirikan
perguruan tanaman siswa untuk mencerdaskan Indonesia. Dan pada 3 Juli nanti perguruan taman siswa ini akan berusia 1 abad atau 100 tahun. Dan pada kesempatan ini pelukis Dian Anggraini mengungkapkan bahwa dalam usia 1 abad ini merupakan upaya untuk refleksi bagaimana para alumni dan masyarakat untuk lebih peduli lagi kepada taman siswa. Dan sesuai dengan jadwalnya, pameran lukisan ini akan berlangsung sampai tanggal 3 Juli dan masyarakat umum, masyarakat luas bisa datang untuk menyaksikan kegiatan pameran. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Didik juga sudah melakukan wawancara bersama Dian Anggraini, pelukis dari pameran ini. Selengkapnya kami tampilkan. Saya menggelar karya pameran di ruang kelas ini karena saya merasa mesti pulang ke rumah. Rumah ini adalah rumah besar kami, jadi kami sekolah dulu, tidak hanya sekolah berguru di jam-jam sekolah, tetapi pulang sekolah kami bisa beraktivitas seni budaya apapun, dan juga ada aktivitas olahraga. Dan memaknai sahabat taman siswa, saya pikir tidak hanya menghitung bahwa ukuran angka 100 itu adalah sahabat itu adalah 100, tetapi bahwa menjadi sebuah refleksi bagaimana taman siswa dan kami sebagai alumni apa yang bisa kami lakukan untuk taman siswa. Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Provinsi Bengkulu tahun 2022 saat ini sedang berlangsung. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 22 kemarin hingga 26 Juni ini sekaligus menjadi ajang temu atlet pelajar seprovinsi Bengkulu. Pada Popda tahun ini ada 8 cabang olahraga yang dipertandingkan. Apa saja itu dan juga bagaimana penyelenggaraannya hingga hari ini akan dilaporkan rekan Kartika Aditya, reporter dari Tribun Bengkulu. Silakan rekan. Ya, baik, terima kasih rekan Dea. Saya Kartika Aditya melaporkan dari Kota Bengkulu. Jadi memang benar saat ini para atlet dari seluruh kabupaten sedang melakukan cabang olahraganya masing-masing dalam kegiatan Popda pada tahun 2022. Dan ada 8 cabang olahraga yang saat ini sedang dipertandingkan, diantaranya adalah cabang olahraga sepak bola, bola voli, bola basket, dan juga sepak takraw yang sudah dimulai pada saat hari pembukaan Popda pada hari Rabu 22 Juni lalu. Kemudian dilanjutkan lagi ada pertandingan pencaksilat, tinju, bulu tangkis, dan tenis lapangan yang saat ini juga masih berlangsung di venue-nya masing-masing. Untuk cabang olahraga sepak takraw, pertandingan tim sudah final dan Kabupaten Bengkulu Selatan keluar sebagai pemenang dan pemegang medali emas. Kemudian untuk pertandingan regu sepak takraw dan pertandingan lainnya saat ini masih semua kabupaten ikut. Semua kabupaten ikut sehingga jumlahnya lebih dari 1.000, sampai jumlah pastinya saya belum lihat itu ya. Tapi lebih dari 1.000 jumlah yang akan hadir di Kota Bengkulu dalam rangka mengikuti event Popda tersebut dan diikuti di 8 cabur ya. Cabur itu semuanya cabur yang akan dipertandingkan di Prapopnas. apa aja Pak 8 itu Pak? Ya antara lain bulu tangkis, kemudian sepak bola, bola voli, kemudian takraw, tinju, basket, ya itu ya 8 ya. 8 itu ya Pak ya. Ya. Nah Pak, untuk tahun 2021 lalu itu Pak, kabupaten mana yang menang ya Pak? Yang mendapat juara umum? Ya, kemenangan itu kita tidak melaksanakan. Jadi seharusnya Popnas itu dilaksanakan tahun 2020. Ya. Tapi 2020 karena pandemi, jadi tidak dilaksanakan Popnasnya, mundur Popnasnya. 2021 juga enggak ya Pak ya? Berarti ya. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengikuti kemeriahan Lagawi Festival di Provinsi Lampung. Lagawi Festival ini digelar oleh Kementerian Perindustrian sebagai bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Di sana Luhut mengaku terpesona melihat keindahan objek wisata andalan Lampung, yakni Pulau Tegalmas. Selengkapnya terkait ini akan dilaporkan rekan Kiki Adi Pratama, reporter dari Tribun Lampung yang sudah siap dengan informasinya. Baik, terima kasih rekan Dea.
Jadi kemarin baru saja dilaksanakan Festival Lagawi yang merupakan festival UMKM yang digelar oleh Kementerian Perindustrian. Tepatnya digelar di Pulau Tegalmas, Sawaran, Provinsi Lampung. Kegiatan itu langsung dihadiri oleh Bapak Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang langsung menghadiri dan langsung melihat proses berjalannya festival tersebut. Di situ beliau didampingi oleh Menteri Perindustrian sendiri, Bapak Agus Gumiwang, kemudian juga Gubernur Lampung Arinal Junaidi, dan Bupati Pesawaran Dendi Ramadha. Kemudian jajaran Forkopimda, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait. Selanjutnya dalam festival itu memang ditampilkan sejumlah kegiatan, baik itu pameran dari UMKM sendiri, kemudian juga yang tidak kalah penting, yakni penampilan beberapa tarian-tarian yang memang tarian khas adat Lampung. Di situ ada tarian bedana, tarian sambut tamu kehormatan, dan juga tarian disertai dengan fashion show. Acara itu digelar sukses, kemudian Bapak Luhut sendiri menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Lampung yang sudah turut mengikuti kegiatan itu dengan persiapan yang baik, dengan menampilkan berbagai macam produk-produk UMKM dari khas dari Provinsi Lampung. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Kiki untuk laporan Anda dari Provinsi Lampung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sebanyak 36 pemilik sound system ikut bertanding dalam Battle Sound Festival tahun 2022. Event ini digelar oleh komunitas Taas Sound Pro pada Kamis 23 Juni kemarin di Karpet Biru, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Tak hanya peserta dari Sulawesi Utara saja, tapi para peserta dari Gorontalo dan Palu juga ikut ambil bagian dalam event kali ini. Bagaimana berlangsungnya acara ini akan dilaporkan. Kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Manado, ada rekan Nelton Durado yang siap dengan laporannya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Total hadiah sebesar 40 juta diperebutkan oleh 36 peserta dalam Battle Sound Festival tahun 2022 yang diselenggarakan oleh komunitas Taas Sound Pro. Festival ini diselenggarakan di Karpet Biru, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Dan ini sebenarnya acara sudah seperti acara tahunan di Provinsi Sulawesi Utara sebelum pandemi COVID-19. Karena Battle Sound itu seperti ajang pertarungan antara pemilik-pemilik sound system yang ada di Kota Manado, dan panitia penyelenggara mengikut sertakan salah satu ciri khas dari Battle Sound, yaitu ciri khas Sulawesi Utara di Battle Sound kali ini, yaitu menghadirkan diskotana sebanyak 14 komunitas diskotana ikut hadir dalam penyelenggaraan Battle Sound Festival tahun 2022, dan ini bisa dibilang yang paling meriah karena kebanyakan dari pecinta komunitas sound di Sulawesi Utara sudah menanti battle kegiatan ini, karena pasca pandemi kurang lebih 3 tahun mereka tidak bisa melakukan ajang seperti ini, dan kegiatan ini baru dibuka. Butuh mood booster? Makin siap dengan Julo. Cus, langsung top up e-wallet. Bayar nanti. Julo kredit digital, siap melesat hidupkan hari. Kemarin dan akan berlangsung sampai tanggal 25 Juni 2022. Dan pada hari terakhir, pada hari penutupan juga akan ada beberapa tamu spesial yang berasal dari artis-artis Sulawesi Utara. Dan demi menjaga netralitas dalam penilaian, komunitas Taas Sound Pro menghadirkan salah satu juri yang sangat terkenal dengan dunia sound system, yaitu Mr. Brewok. Dia yang akan menentukan siapa yang akan menjadi juara dalam Battle Sound Festival tahun 2022, dan ini adalah bisa dibilang bahwa festival kali ini adalah penilaian pertama
yang dilakukan Mr. Brewok di Sulawesi Utara. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Nilton juga sudah melakukan wawancara bersama salah satu panitia Battle Sound Festival 2022. Ade TKBC selengkapnya kami tampilkan. Dari panitia ini adalah saat Battle Sound. Kami ingin melakukan event Battle Sound 2022 Sulawesi Utara ini untuk menjadi acuan untuk Battle Sound yang dalam event Battle Sound 2022 ini kami mengedepankan kejujuran dan kemurnian. Jadi kami ingin menaikkan daulat dari setiap komunitas, setiap toko agar kedepannya tertata lebih baik. Lalu dari Battle Sound 2022 ini kami juga ada cabang yang kami pertandingkan, yaitu Disco Tanah. Disco Tanah ini yang kita tahu bersama bahwa hanya ada di Sulawesi Utara, dan karena tidak ada monitoring untuk mereka, kami takut itu akan punah. Jadi harapan kami untuk ke depan ada perubahan untuk sound system itu. Di tengah pesatnya pembangunan Jakarta yang dominan menyasar pusat kota, masih ada warga yang berjuang pada garis kemiskinan di daerah-daerah pinggiran. Satu contohnya ialah komunitas Kusir Delman yang sehari-hari hidup di kolong tol Insinyur Wiyoto Wiono di wilayah Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selengkapnya terkait bagaimana kondisi mereka di sana akan dilaporkan rekan Gerald Leonardo, reporter dari Tribun Jakarta yang sudah bergabung dengan kami. Silakan rekan. Ya, selamat petang Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang belum lama ini saya melakukan kunjungan atau peninjauan ke komunitas Kusir Delman yang memang sehari-hari hidup di bawah kolong tol Insinyur Wiyoto Wiono, tepatnya di wilayah Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Memang kunjungan saya kemarin itu memang seiring dengan Jakarta Hajatan atau HUT ke-495 Kota DKI Jakarta, di mana dalam kunjungan tersebut saya melihat bagaimana sebenarnya kondisi dari para Kusir Delman ini yang merupakan kaum-kaum yang berada pada garis kemiskinan di tengah pesatnya pembangunan ibu kota dalam rangka Jakarta Hajatan ini. Memang Dea dan juga Tribuners dapat saya laporkan bahwa setiap hari para Kusir Delman ini setidaknya ada belasan Kusir Delman ini hidup dan menetap di kolong tol Insinyur Wiyoto Wiono bersama dengan para kuda atau kuda-kuda dan juga alat perlengkapan delman yang mereka biasanya pakai atau gunakan setiap hari untuk mencari penumpang dari kawasan sekitar Tanjung Priok hingga wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana selain sehari-harinya mereka juga mengurusi kuda-kuda milik mereka ini, para Kusir Delman juga hidup dan tidur di kolong tol ini meratapi kemiskinan yang sudah mereka rasakan bertahun-tahun, karena memang para Kusir Delman ini adalah para pendatang yang berasal dari Jawa Tengah, dominan berasal dari Jawa Tengah, dan sebagian juga berasal dari Jawa Barat. Mereka berdasarkan wawancara yang saya lakukan kemarin dari beberapa orang ini, mereka terpaksa hidup di kolong tol karena memang tidak memiliki tempat tinggal lainnya, dan juga tempat untuk menampung atau meletakkan kuda-kuda yang mereka pakai untuk menarik delman ini. Selain itu juga para Kusir Delman ini memilih untuk tetap bertahan di ibu kota atau di Jakarta selama belasan bahkan puluhan tahun, karena memang mereka mengaku saat ini atau beberapa tahun belakangan ini ketika mereka mencoba untuk pulang kampung seperti ke wilayah Jawa Tengah seperti Brebes ataupun Bandung, mereka tidak menemukan atau mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai, sehingga akhirnya mereka memilih bertahan dan menetap di Jakarta untuk mencari nafkah sebagai seorang Kusir Delman. Dapat saya laporkan juga Dea dan juga Tribuners, para Kusir Delman ini setiap harinya mencari penumpang dari wilayah Tanjung Priok hingga Kemayoran, dan sekali menarik penumpang mereka membandrol untuk penumpang anak kecil itu ditarifkan Rp5.000, sementara untuk penumpang dewasa itu Rp10.000, dan dalam sehari masing-masing Kusir Delman ini tidak mendapatkan upah yang menentu, di mana kisaran atau rata-rata mereka bisa membawa pulang sekitar 100.000 bila banyak penumpang,
atau bahkan 50.000 jika memang kondisinya sedang sepi. Kembali ke Anda, Dea. Baik, terima kasih rekan Gerald untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Bali. Tribuners, Indonesia International Marathon atau IIM 2022 akan kembali digelar di Bali, di mana pelaksanaannya menerapkan standar penyelenggaraan maraton dari World Athletics AIMS. Lomba ini diinisiasi oleh KONI dan melibatkan race director dan juga race measure terbaik. Terkait ini selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Zainal Nur Arifin, reporter dari Tribun Bali yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, selamat sore rekan dia di studio dan Tribuners dimanapun berada. Ya, 1 hari menjelang gelaran dari Indonesia International Marathon atau IIM tahun 2022, ratusan peserta telah tiba di Bandara Igusti Ngurah Rai sejak pagi tadi hingga petang ini. Di mana sejak kemarin peserta sudah mulai boleh menukarkan registrasi mereka dengan respect collection untuk digunakan pada hari H tanggal 26 Juni mendatang. Pengambilan respect collection atau RCP ini dibuka mulai pukul 1 siang hingga pukul 8 malam hingga di hari Sabtu tanggal 25 Juni mendatang. Kategori IIM 2022 ini dibagi ke dalam 4 kategori, diantaranya 5 km, 10 km, half marathon atau 21 km, dan maraton sekitar 42 km dengan total panjang lintasan lari 42 km. Dan kemarin sempat wawancara dengan race director IIM 2022, Rina Tambuna menyampaikan bahwa karakteristik lintasan lari dari IIM 2022 merupakan is the best course in Bali dan khususnya Indonesia. Rute yang akan dilewati atau ditempuh seluruh peserta mulai dari Denpasar hingga ke Kuta dan kembali lagi ke kota Denpasar. Dipilihnya rute tersebut karena memang Kuta dan Seminyak masih menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan mancanegara dan domestik. Sepanjang lintasan akan ada beberapa titik penampilan dari kesenian khas tradisional Bali, kemudian ada juga makanan atau jajanan khas Bali, dan akan juga ada tari-tarian khas di sekitar lokasi titik-titik tertentu yang dilewati para peserta. Mengenai cut off time atau batas waktu maksimal yang dicatat untuk mencapai garis finish kategori dari maraton yaitu 7 jam, sementara untuk half marathon cut off time-nya 3,5 jam, kemudian untuk 10K cut off time-nya 2 jam, dan terakhir kategori 5K cut off time-nya sekitar 1 jam. Nah, untuk peserta yang teregistrasi sendiri dari keterangan Reina kemarin dapatkan total peserta yang teregistrasi mencapai 3.300 orang peserta. Dan jika dipresentasikan kepesertaannya warga negara Indonesia dan warga negara asing sebanyak 50-50 atau 50-50 di tiap kategori race-nya. Nah, untuk syarat mengikuti maraton sendiri atau full maraton, disampaikan Rina harus memiliki kondisi fisik yang prima, kemudian terbiasa berlatih maraton sepanjang yang ditentukan jaraknya, dan sudah vaksin minimal 2 kali. Vaksin minimal 2 kali ini menjadi syarat wajib bagi para peserta IIM 2022 keseluruhan. Dan ia juga menyarankan bahwa untuk peserta datang ke IIM minimal atau 1 jam sebelum dari race dari tiap kategorinya, karena untuk meminimalisir daripada kemacetan di lintasan yang juga merupakan jalur utama menuju lokasi start. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Zainal Nur Arifin untuk laporan Anda dari Bali. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kecelakaan maut melibatkan kereta api barang dengan mobil minibus travel kembali terjadi. Kali ini di pintu perlintasan tanpa palang di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada Kamis 23 Juni 2022 sore kemarin. Kecelakaan tepatnya terjadi di perlintasan Dusun 1, Desa Seibulu, Kecamatan Perbaungan.
Dalam insiden laka maut di Serga ini, mobil Toyota Hiace mengangkut 14 orang wisatawan. Mobil Toyota Hiace berplat nomor polisi BK 7705PK yang dikemudikan Syarifuddin melintas dari arah Pantai Klang menuju Jalan Provinsi Desa Seibulu. Di sana bersamaan di perlintasan Dusun 1 dari arah tebing tinggi menuju Medan, datang kereta api dengan nomor lokomotif 2018337. Karena posisi mobil Toyota Hiace dekat dengan perlintasan, bagian samping mobil pun dihantam kereta api. Selanjutnya mobil terpental dan terguling ke sisi perlintasan kereta. Dari 14 penumpang, 3 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia di lokasi, sementara 2 orang lainnya meninggal sesaat setelah dilarikan ke Rumah Sakit Trianda Pasar Bengkel Perbaungan. Pasca kejadian, sejumlah korban masih ada yang dirawat di rumah sakit dan ada yang dikabarkan sudah dibawa keluarga pulang. Dari data yang dihimpun, identitas para korban meninggal dunia yakni pertama, Syarifuddin, 49 tahun, merupakan sopir, warga Kampung Nangka, Dusun 8, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Kemudian Jui, 69 tahun, warga Jalan Es Parman, Gang Harapan, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru. Kemudian yang ketiga, Susi Erlina Wati, 64 tahun, warga Komplek Pondok Kelapa, Kelurahan Sitlalas, Kecamatan Medan Barat. Kemudian keempat, Minari, 68 tahun, warga Komplek Citraland, Gama City, Bahamas. Kemudian kelima ada Tio Geksam, 69 tahun, warga Jalan Pemuda, Kelurahan Pekan Tanjung Pura. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Subvarian Omicron BA4 dan BA5 menjadi salah satu penyebab kasus COVID-19 di Indonesia kembali meroket. Kementerian Kesehatan mencatat ada 143 kasus COVID-19 akibat penularan subvarian baru Omicron tersebut. Diprediksi puncak kasus akan terjadi di pekan ketiga Juli mendatang. Hal itu telah diproyeksikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya. Sejak tanggal 15 Juni lalu, kasus harian COVID-19 di atas 1.000. Bahkan pada Rabu 22 Juni lalu, hampir menyentuh angka 2.000, persisnya 1.985, tertinggi sejak 7 April 2022. Terdapat sejumlah gejala subvarian Omicron BA4 dan BA5 yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Menurut dokter spesialis paru dari RSUP Persahabatan, Dr. Erlina Burhan, gejala utama subvarian BA5 adalah batuk kering, demam, hingga pilek. Sedangkan gejala utama BA4 adalah batuk, nyeri, tenggorokan, dan demam. Sementara itu, jika termasuk kategori pasien sedang, gejalanya tak jauh berbeda dengan ciri-ciri COVID-19. Di antaranya merasakan keluhan seperti hilangnya indera perasa, penciuman, hingga sesak napas. Karakteristik subvarian BA4 dan BA5 juga diwaspadai oleh banyak ahli karena beberapa penelitian menyebut virus ini lebih menular daripada strain aslinya. Meski begitu, belum ada indikasi virus ini menyebabkan penyakit lebih parah daripada garis keturunan Omicron sebelumnya. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemeriksaan spesimen menggunakan metode whole genome sequencing atau WGS. Pemeriksaan WGS di provinsi-provinsi yang mengalami kenaikan kasus COVID-19 dilakukan sehingga bisa menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan berikutnya. Kabar berikutnya datang dari Jawa Timur, Tribuners. Kabar mengenai Pengadilan Negeri Surabaya yang mengesahkan pernikahan beda agama sempat membuat publik heboh. Majelis Ulama Indonesia pun telah memberikan sikap tegas terhadap hal tersebut. Hal tersebut tertera dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Kamis 23 Juni malam kemarin. Sekretariat Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Kiai Haji Solihin mengatakan bahwa PN Surabaya tidak mengesahkan pernikahan beda agama, namun hanya memberikan izin berdasarkan regulasi. Selain itu, KH Solihin mengungkapkan bahwa stigma yang berkembang saat ini, jika pernikahan secara agama tidak dilegalkan, maka akan mengakibatkan kumpul kebo. Dari hasil pembahasan, setidaknya terdapat 3 sikap dari MUI Jawa Timur. Pertama, mengacu pada Fatwa MUI nomor 4 Munas 7 MUI
tahun 2005 tentang perkawinan beda agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan kompilasi hukum Islam, maka Komisi Fatwa MUI Jawa Timur menolak perkawinan beda agama karena hukumnya haram dan tidak sah. Kedua, pernikahan tidak hanya sebatas hubungan antar personal dan muamalah, namun ada unsur ubudiyah atau manifestasi ketaatan seseorang hamba kepada Tuhannya. Terakhir, larangan pernikahan beda agama dalam Islam sebenarnya bukan untuk mendiskriminasikan agama lain, namun sebagai bentuk menjaga kemaslahatan dan proteksi atau perlindungan terhadap salah satu tujuan syariat, yaitu hifz ad-din. Adapun kedua pasangan beda agama tersebut adalah sosok berinisial RA yang beragama Islam dan EDS yang beragama Kristen. Mereka menikah pada Maret 2022 sesuai agamanya masing-masing. Namun pencatatan pernikahan RA dan EDS ditolak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya. Dengan adanya penetapan dari pengadilan, Disduk Capil diminta mencatat pernikahan beda agama tersebut agar dapat diterbitkan akta perkawinan. Tempat hiburan malam Holy Wings tengah menghadapi sejumlah laporan polisi buntut promosi miras gratis yang diduga menistakan agama. Sejumlah pihak yang melaporkan yakni Gerakan Pemuda atau GP Ansor, Front Persaudaraan Islam atau FPI, dan Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI. Holy Wings diketahui mempromosikan alkohol gratis bagi pengunjung bernama Muhammad dan Maria dalam unggahan mereka hingga viral di media sosial. Ketua Umum HAMI, Sunan Kalijaga, mengatakan pelaporan tersebut lantaran adanya dugaan penistaan agama. Menurut Sunan, organisasinya melaporkan manajemen Holy Wings Indonesia atas dugaan ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Dalam laporan itu, pihak pelapor bernama Firmansyah yang merupakan anggota HAMI. Terlapor disangkakan dengan pasal 28 ayat 2, Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan atau pasal 165A Kitab KUHP. GP Ansor dan FPI juga kompak dan satu suara soal keberadaan tempat hiburan malam Holy Wings, terutama di kota Jakarta. Meski pihak Holy Wings sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf, namun bukan berarti kasus ini berakhir. FPI bahkan mendesak pemerintah dalam hal ini, pemimpin daerah atau gubernur untuk mencabut izin usaha Holy Wings dimanapun berada. Kini izin usaha Holy Wings pun juga terancam dicabut bila pengabaian teguran tertulis dari Pemprov DKI Jakarta. Hal ini diungkap langsung oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disparekraf DKI Jakarta, Ivan. Tribuners, terkait ini kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Sunan Kalijaga selaku advokat perwakilan dari pelapor. Selengkapnya kami tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama tim dari Himpunan Advokat Muda Indonesia sudah melaporkan adanya dugaan penistaan agama yang kami duga dilakukan oleh salah satu manajemen kafe ya, yang sedang viral saat ini di media sosial maupun di media. Kami sangat menyayangkan ya, promo tersebut yang jelas-jelas terpampang nyata melukai hati umat Muslim ya, dan juga umat Nasrani, yang dimana alhamdulillah laporan kami hari ini, dini hari ini sudah diterima oleh pihak Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih ya. Malam ini kami sudah melakukan pelaporan terkait adanya penistaan agama, yang mana alhamdulillah laporan kami diterima dengan adanya ujaran kebencian dan berbau sara. Untuk itu, untuk sementara pasal yang diduga terkait dalam laporan ini yaitu tindak pidana penistaan agama melalui elektronik dalam pasal 28 ayat 2, pasal junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 156A KUHP, yang mana
ancamannya 5 tahun penjara. Motif kasus seorang ASN pemerintah Kabupaten Simelu, Aceh yang tega menghabisi istrinya sendiri akhirnya terungkap. Kasus berhasil diungkap setelah makam dari korban dibongkar untuk dilakukan autopsi ulang pada Sabtu 18 Juni lalu. Pembunuhan korban atas nama Aisyah, 40 tahun, dilakukan suaminya sendiri berinisial RS, 46 tahun di rumah mereka. Ternyata pelaku RS diketahui terbakar api cemburu saat mengetahui istrinya menikah lagi dengan pria lain secara siri. Sebelumnya RS dan korban juga sama-sama bekerja sebagai ASN, sementara pria idaman lain korban berasal dari Kota Medan. Kapolres Simelu, AKBP Jatmiko mengatakan, sebelum terjadi aksi pembunuhan, RS dan korban sempat terlibat cekcok masalah rumah tangga pada Rabu 8 Juni lalu. Pengakuan tersangka, penyebab lain kasus itu soal penjualan harta seperti mobil dan juga mengenai tabungan mereka bersama. Selain itu juga oleh korban memaksa tersangka agar menceraikannya. Diberitakan sebelumnya, kasus suami membunuh istri itu terjadi di Desa Air Dingin, Kecamatan Simelu Timur, Kabupaten Simelu pada 8 Juni 2022 lalu. Dalam rekonstruksi, RS memperagakan sebanyak total 14 adegan, mulai dari pelaku adu mulut bersama korban hingga pelaku membunuh korban di kamar tidurnya. Setelah membunuh korban, pelaku membuang bukti-bukti dengan cara mengubur pakaian korban di belakang rumahnya. Kini atas perbuatan RS, ia pun dijerat dengan pasal 340, Jungto pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini, dan Tribuners lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada meski sudah terdapat pelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga saksikan live update esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!